Segala puji syukur bagimu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami bersekutu bersama di malam hari ini. Kami minta kehadiran-Mu Tuhan. Kami minta rahmat-Mu pada setiap kami, sehingga sungguh apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu dari Engkau saja. Urapi, kuduskanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. FGBN, LOF, terima kasih teman-teman. Malam hari ini kemarin oleh Pak Bambang dikasih tema, temanya rodo apa juga Divine Life, kehidupan ilahi seperti itu. Kalau teman-teman baca bukunya itu, di bukunya Pak Demos, itu sangat memberkati sekali buku ini. Itu Pak Demos menulis pada waktu itu dalam keadaan dia sakit bahkan, dan pergumulannya dia. Tapi justru kalau kita akan membaca buku ini, seakan-akan kita akan melihat suatu, kalau mulai dari Happiness People dan lainnya itu ada urutannya semua. Kalau kita visi dari full gospel itu, kalau kita cerna betul-betul tadi Pak yang Pak Babang sampaikan, yang tertulis di ADRT itu, orang awam yang dipenuhi Roh Kudus membebaskan orang-orang yang terbelenggu dan kemudian dihubungkan kepada Tuhan. Sebetulnya maksudnya dihubungkan kepada Tuhan itu ya ini hidup yang level up, akhirnya kehidupannya ini menjadi kehidupan yang ilahi. Iya. Jadi nggak lagi kehidupan yang biasa itu enggak, tapi suatu kehidupan ilahi. Nah, kehidupan ilahi itu seperti apa? Seperti itu, atau seperti pertapa gitu, enggak seperti itu gitu. Tapi kehidupan ilahi ini adalah kehidupan orang yang hidup bersama Tuhan, kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Inilah sebetulnya sesuatu yang saya percaya yang kita rindukan itu di situ. Itulah sebetulnya kalau teman-teman baca di khotbah Tuhan Yesus di bukit itu sebetulnya ini. Poinnya itu di sini. Hidup dalam persatuan dengan Allah. Kalau kita katakan hidup persatuan dengan Allah, tentu ada yang tidak seperti Allah itu seperti apa seperti. Tetapi kalau berhidup dalam persatuan dengan Allah, Pak Demos nulis begini, bahwa pikiran kita itu seperti pikirannya Tuhan Yesus, kehendak kita itu seperti kehendaknya Tuhan Yesus. Wah, karena menyatu gitu loh. Tentu kemudian kalau kita flashback itu, kemudian saya merefleksikan hidup saya begitu. Kalau malam mulai merefleksikan, waduh ya, waktu misalnya. Bagaimana kita ini seringkali sengaja sadar atau tidak sadar. Coba nanti malam direfleksikan teman. Kita ini ternyata banyak melekat kepada yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kemarin itu saya tuh baru diskusi sama staf saya gitu. Dia mulai muter-muter ngomongannya sudah langsung aja, keangkuhannya ini keluar gitu. Aku siapa, kamu siapa. Lalu mulai keluar omongan yang tidak baik. Akhirnya pagi-pagi saya minta maaf saudara. Penting sekali yang sering Pak Benar katakan, mari kita malam hari mau tidur malam itu refleksikan diri kita. Iya. Sepanjang hari ini apa? Masih ada enggak itu yang tadi saya katakan tuh, pelekatan kepada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan itu. Kalau itu kita tahu memang punya kerinduan yang seperti tadi kita sampaikan divine life itu, kerinduan untuk kita itu, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang ilahi, sangat berlawanan sekali dengan kehidupan dunia ini, sekuler ini. Harga diri seperti itu.
dan yang lain yang saya tidak usah menyebutkan, tapi kita tahu masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana yang tadi yang saya katakan tadi itu, bahwa hidup ilahi, divine life itu hidup yang dalam persatuan dengan Allah. Kita sering mengatakan yel-yelnya full gospel, be strong in the Lord. Kemudian kalau kita baca ayat terusannya itu, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, seperti itu. Bagaimana kita bisa di dalam Tuhan, kita bisa menyatu sama Tuhan. Kalau frekuensinya kita tidak sama. Nah, kalau kita renungkan terus, kemudian sebetulnya permasalahannya sebetulnya satu. Kita mau enggak gitu mengalami kehidupan itu? Kita punya obsesi enggak? Biarpun nanti mungkin sampai mati enggak ketemu, enggak sampai ke situ. Punya obsesi enggak untuk mengalami persatuan dengan Allah? Apakah cuma persatuan dengan Allah itu pada waktu seperti kita saat ini menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan ada di ruangan ini? Kehidupan ilahi artinya dalam 24 jam kita menyatu sama Tuhan. Satu hal yang sangat penting sekali Bapak, untuk kita boleh mengalami hal ini. Kalau tadi saya katakan tadi persatuan dengan Allah itu seperti apa sih? Pasti kita ingat Pak Demos juga tulis bahwa itu di Yohanes 15 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Kalau kita tidak melekat sama dia, kita kan tidak bisa berbuah. Dan kalau itu tidak berbuah, itu sia-sia. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang percaya, kalau tidak mengalami persatuan dengan Allah itu sebetulnya hidup kita sia-sia. Ini sesuatu hal yang menjadi suatu pemikiran yang mendalam, Bapak. Karena kita masih hidup di realita dunia yang seperti ini, yang masih ada kita ini kena pikiran ya urusan kerjaan dan yang lain-lainnya, bisa stres Bapak Ibu, bisa depresi. Tapi satu hal, kalau kita ini hidup dalam persatuan dengan Allah itu, mestinya itu tidak ada, yang ada itu damai sejahtera. Amin. Sehingga menjadi sesuatu hal yang mungkin menjadikan barometer dalam hidup kita. Kita itu ada di dalam damai sejahtera itu enggak? Kalau itu lepas, saudara, mulai ada pikiran untuk untuk yang artinya sesuatu yang untuk meluapkan keinginan dan yang lainnya, yang menyebabkan pemikiran seperti itu, menyebabkan iri hati dan yang lainnya. Damai sejahtera hilang. Saya tuh masih ingat, saya sama Kocok ini satu kantor, kerjanya di bangunan, dan selalu ngambil pekerjaan itu pekerjaan swasta yang selalu mesti tender, saudara. Mesti dihitung si temenan seperti itu. Ngitung yus tenanan, tutup gone lu karuan menang kan, saudara. Kadang-kadang koyo iki kudu menang, tapi ternyata kalah, saudara. Wah, itu jadi pikiran loh. Waduh, kayak apa nih gitu loh. Kadang-kadang tuh dulu tuh sampai kepikiran, bengi sampai kantor lagi terus sudah. Itu jujur. Tapi melewati waktu, melewati kita di dalam komunitas ini, saya mulai ngerti kerjaan ini semua punya Tuhan. Kerjaan saya pun punya Tuhan, pekerjaan untuk rekan lain itu bukan Tuhan. Yang penting sudah kami lakukan tugas kami. Urusan menang kalah itu bagian Tuhan sih nentukin. Ada orang lain yang memerlukan. Nah, ketemu dari situ, saudara. Sekarang lega, saudara. Dulu Kocok ini gini, saya bagian ngitung toh. Lu kalah mana sih? Itulah realita kehidupan. Ini baru hal yang kecil loh, saudara. Belum hal yang lain.
Tapi mau saya sampaikan begini, sebetulnya hidup dalam persatuan Allah itu seperti apa maksudnya? Satu tadi barometernya, damai sejahtera itu ada. Persoalan mungkin banyak, tapi damai sejahtera itu ada. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tadi saya katakan bahwa apa itu persatuan dengan Allah itu seperti sabda Tuhan yang mengatakan rantai dengan pokok anggur itu. Pemikiran kita tuh gimana kita bisa seperti itu? Saya percaya kalau itu dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita, karena kita sudah baca Injil dari Kejadian sampai Wahyu, dengan pengetahuan, dengan kekuatan kita, stres Bapak Ibu. Ini sebetulnya permasalahannya bukan masalah kita itu ngerti pengajarannya atau apa, tapi masalahnya itu sebetulnya yang nomor satu, bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Saya sering katakan sebetulnya satu hal kuncinya. Karena kita ini seperti Tuhan ngomong, pikul salib, sangkal diri. Persoalannya di situ. Ngalak yang tadinya sukanya menyenangkan mata, menyenangkan mata, menyenangkan daging, dan ini dengan keangkuhan hidup ini mesti hilang gitu. Mesti kita berjuang untuk ini mengalahkan kelekatan ini. Satu toh kuncinya saudara, bagaimana hubungan kita sama Tuhan, bagaimana kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita ini mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi dengan caranya Tuhan masing-masing. Tetapi kalau ini kita pegang jadi pedoman hidup kita, saudara, ini menjadi kekuatan kita. Kalau katakan bagaimana kita menjadi kuat di dalam kuat kuasanya itu, saudara, kita masuk di dalam dia itu. Kalau kita tidak lihat kasihnya, tidak menyadari kasihnya, nggak bisa. Bagaimana Rasul Paulus begitu luar biasa sampai dia ngomong hiduplah benar untuk Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di Damaskus. Orang katakan Damaskus momen itu. Setiap kita, saya percaya punya momen sendiri-sendiri. Di mana itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Itulah sebetulnya menjadi kuncinya setiap kita. Itulah kalau kita di full gospel katakan seseorang ini mengalami visi. Kalau itu ketangkap saudara, kita terus itu kita pegang dalam hidup kita. Kita pun kemudian akan mencintai Tuhan. Ya. Ini kuncinya. Kalau Bapak Ibu mempunyai pasangan hidup yang begitu mencintai Bapak Ibu, pasti kita masing-masing ingin juga menyenangkan pasangan hidup kita. Pasti kepingin ketemu terus saudara. Kerinduan hati untuk menyenangkan dia. Kita mengerti apa yang menjadi kesenangan Tuhan itu padanya. Tuhan ngomong, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah firman-Mu. Kemudian melakukan firman Tuhan itu bukan menjadi suatu hukuman untuk kita, tapi menjadikan suatu kerinduan. Kalau itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, gitu. Kalau kita ini para pria ini kerja capek, sampai lembur-lembur karena untuk keluarga kita, untuk istri anak kita, pasti tidak ada capek, saudara. Tapi justru ada dalam hati ada suatu kebanggaan gitu loh. Dulu saya sering saksikan Bapak Ibu, karena anak-anak saya kecil, kemudian saya sebagai seorang single parent begitu. Kalau pas Rio itu membantu pulang kabeh Bapak Ibu. Saya nyuci pakaian, saya ngepel, saya nyediakan makan saya Bapak Ibu. Tapi saya melakukan itu dengan sukacita. Sukacita sekali. Karena saya tahu yang saya lakukan itu menyenangkan orang-orang yang saya cintai gitu loh. Kalau Bapak
Ibu menyiapkan pasangan Bapak itu kehidupannya, makanya yang ladeni KB itu pasti penuh sukacita. Karena kita mencinta, kita tuh melakukan sesuatu yang menyenangkan orang yang kita cintai. Demikianlah kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, Pak Benasen katakan, ojo nyakiti hati Tuhan. Pak Dimas ngomong gini, setiap kita ini punya sifat dosa. Setuju Bapak? Tetapi jangan berbuat dosa. Iya betul. Pokoknya di situ. Ojo kompromi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah sebetulnya kalau kita dikatakan, kalau kita membaca Divine Life itu mengenai kehidupan yang ilahi itu hidup yang berpadan dengan Tuhan. Hidup yang dalam cara pikir kita, kata perkataan kita, kelakuan kita itu selaras dengan kehendaknya. Kalau ini kita lakukan, saudara, waduh, saya percaya seperti yang kita katakan tadi itu, salam hai orang-orang terbahagia di dunia. Kita mengalami surga sewaktu kita masih ada di dunia. Persatuan dengan Allah, suatu damai sejahtera. Maka di 1 Petrus, Bapak saya lupa, dikatakan begini, hendaklah kau kudus karena aku kudus. Enggak ada jalan lain. Tapi kita lakukan itu bukan karena terpaksa, saudara. Bukan karena takut dihukum, saudara. Tapi karena kita ingin menyenangkan hatinya. Kita ingin coba Bapak Ibu malam hari mulai merefleksikan ini, ambil waktu diam. Saya sering jam 2, jam 3 malam itu tuh rasanya kepingin ngomong-ngomong baik Tuhan, saudara. Padahal ya enggak ngomong-ngomong, cuma diem doang, setengah jam, 1 jam, cuma merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan. Tidurnya kayak kelong, saudara, tapi isu seger, saudara. Ada sesuatu hal yang membuat suatu kekuatan yang baik, suatu hal yang membuat suatu ada harapan yang baik. Saya percaya setiap kita ini tidak lepas dari pergumulan, saudara. Ada orang ngomong gini, kalau mau lepas dari pergumulan, entah mau nanti kalau 1 kali 2, saudara. Itu tidak ada pergumulan. Tetapi biarlah kalau kita di dalam persatuan dengan Tuhan ini, apapun permasalahannya, kita lihat kasih Tuhan. Saya ingat kemarin yang disampaikan Pak Bernard itu, saya lupa di mana ngomong gini. Ingat suatu peristiwa pada waktu dikena badai itu, Tuhan Yesus ngomong, ini aku, tenanglah, ini aku, jangan takut. Rasakan itu di dalam refleksi saudara, rasakan itu. Saya percaya kita ini akan tidak capek, tapi seger. Kemarin saya ngomong sama Ko Ani, saya ini kan pakai jam, ini jam apa nih, saudara? Semua pakai ini terus sekarang. Saya mau jantungnya berang itu, betul ya? Lalu saya itu baru tahu, dikasih tahu teman saya. Di sini ada petunjuk baterai tubuh, ada kan Bapak Ibu? Kalau kita itu bangun tidur itu iso 80%, 90%, nanti kalau sudah capek itu turun 40, 50. Saya heran loh, Pak. Kalau kita pada kali jam saya pakai, kemudian saya itu mulai perenungan seperti itu, nggak turun itu baterai ini, naik saudara. Lu sungguh praktek loh, sungguh itu. Artinya apa saudara? Artinya pada waktu kita dimulai, kita memikirkan Tuhan, kita itu mulai merasakan kasih-Nya, nyadari kasih-Nya, itu ada kekuatan, nyeger ke awal, saudara. Ternyata itu nyetrum dan tubuh itu, badan ini terpengaruh gitu loh.
Nah, Bapak Ibu, pada waktu setiap kita perenungan mengenai kasih Tuhan, satu saudara, kita mengerti bahwa kita ini orang yang berdosa, saudara. Setiap pertemuan itu kita akan ada pertobatan, gitu, maksud saya itu. Memang kita mengerti bahwa bagaimana kita ini dalam kehidupan nyata ini banyak hal yang mesti diselesaikan. Seperti Petrus pada waktu menjaring ikan oleh Tuhan Yesus, kemudian dia manut dapat ikan banyak itu, saudaraku. Coba lihat reaksinya Petrus. Ini orang yang sangat menyadari keberadaannya, saudara. Dia ngomong gini, Tuhan ojo cedek aku Tuhan, aku ini orang berdosa. Saya baca itu, waduh, ini refleksi yang luar biasa. Ini semalaman tidak dapat ikan, kemudian oleh Tuhan Yesus suruh lebih dalam, kemudian dapat ikan yang berlebih-lebih, nggak menjadikan dia itu lalu menjadi tamak. Nah, kita tuh kayak berkat kadang-kadang jadi tamak loh. Tuhan, sesok aku tendris oleh gede menawa Tuhan. Enggak ini. Petrus langsung ngomong, Petrus, Tuhan, aku ini orang berdosa. Oh, cedek aku Tuhan. Tapi maksud saya begini, saudara. Inilah suatu refleksi yang kalau kita berefleksi begitu, hendaknya kita jujur sama Tuhan. Orang yang terbuka sama jujur sama Tuhan. Tapi Tuhan kena gimana, saudara? Dia ngomong, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Dikasih gantau yang lebih gede, saudara. Gantau yang kekal, saudara, yang ilah. Nah, Bapak Ibu, biarlah setiap kita, saya percaya, kepingin mengalami hidup kesatuan dengan Allah. Karena sebetulnya di situ mencerminkan karakter kita yang bertumbuh menuju karakternya Kristus. Itu penting sekali untuk setiap kita. Bukan untuk kita mendapatkan berkat lebih banyak dan lain-lainnya. Tapi satu hal, bagaimana kita mengalami persatuan dengan Dia. Yang saya katakan tadi satu, menyadari kasih Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan setiap waktu. Ini penting banget ini. Kadang-kadang itu kalau sudah dalam urusan keluarga, urusan pekerjaan dan lain-lainnya, lari kehadirannya Dia. Kita mengesampingkan loh, saudara. Tapi hendaknya kita tuh terus menyadari kehadiran Dia selama 24 jam dalam hidup kita. Kalau kita menyadari kasih-Nya, kalau kita menyadari kehadirannya, saudara, saya percaya siapa kita itu tidak akan main-main, tidak akan ada kompromi. Karena mulai memikirkan hal yang tidak baik saja, saudara, kita menyadari kehadirannya. Aku tidak kepingin menyakiti hati Tuhan. Bukan karena aku takut dihukum sama Tuhan, tidak. Tapi karena aku tidak mau menyakiti hati Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan keluarga. Tidak kepinginnya kita. Ingin untuk membahagiakan, menyenangkan. Kalau kita sampai di situ, Bapak, hatinya Tuhan itu akan match dengan hati kita. Akan terjadi transformasi hatinya Tuhan pada setiap kita. Kalau kita tahu hati Tuhan itu yang mengasihi jiwa-jiwa, kalau kita mulai punya relasi yang sungguh dengan Tuhan, pasti setiap kita pun juga punya hati mengasihi jiwa-jiwa. Ini hatinya full gospel dan eloquent. Setiap kita boleh merefleksi bagaimana setiap hati kita itu punya belas kasih itu seperti apa. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tawar-tawar saja,
Saya percaya hati itu pun akan kepada kita. Kemarin pada waktu doa sejahtera kota sejahtera kita, Pak Andreas itu sharing itu. Pada waktu itu dia barengi pembicara full gospel ya Pak Benar. Iya. Pak siapa itu? Orang Kanada. Pada waktu jalan, entah di jalan apa di Surabaya. Itu dia kan di Paris ke konvensi nasional. Waktu konvensi nasionalnya full gospel, saya masih belum bergabung. Bapak itu saudaraku dikancani sama Pak Andreas itu. Di jalan itu doakan orang di jalan-jalan itu angkat tangan sambil menangis, saudara. Waktu Pak Andreas cerita gitu, waduh, ini Tuhan. Saya ingat Dokter Michael, teman-teman mungkin tahu ya yang di BS itu pernah cerita sama saya. Waktu itu barengan sama Bu Hana Pondok Kasih itu. Lewat di pasar Turi itu ada orang pengemis orang enggak punya orang gembel gitu. Di jalan itu kesusahan gitu. Bu Hana turun ditangisi bawa mobil. Waduh. Orang yang mengalami persatuan dengan Allah, hati Tuhan akan tetap promosi pada setiap. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, itu satu paket. Mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Kemanusiaan belum tentu mengasihi manusia, belum tentu mengasihi Tuhan. Orang ateis bisa mengasihi sesama manusia lebih baik, tapi tidak bisa mengasihi Tuhan. Tapi orang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi sesama. Biarlah apa yang malam ini menjadi topik ini, divine life, kehidupan yang ilahi ini, yang artinya kehidupan yang dalam persatuan dengan Allah, menjadikan kerinduan setiap kita. Karena disitulah ada kebahagiaan sejati. Coba kita cek refleksi. Nanti malam refleksi. Ada enggak passion kita seperti passionnya Tuhan untuk jiwa-jiwa? Ada enggak kerinduan kita ini kerinduan yang ilahi, bukan yang sekuler? Ada waktu kita kepingin baca firman Tuhan daripada misalkan kita tuh nonton pertandingan bal-balan. Ini suatu pilihan. Tetapi ini sesuatu hal sebetulnya menunjukkan kita tuh arah kita tuh mau kemana. Kalau itu kita kerinduan dengan Tuhan seperti itu, saudara, saya pastikan pasti tidak ada rasa takut dalam hidup kita. Saya ini di gereja dikasih tugas melayani orang-orang tua, saudara. Ada orang tua yang saya layani bisa pasrah, saudara. Tapi ada orang tua yang duitnya banyak, saudaraku. Mau tidur malam tuh tidak berani, karena takut kebablasan mati, saudara. Ada itu. Saya layani. Kasian banget, saudara. Itu terjadi loh itu. Tapi kalau kita ini punya kerinduan persatuan dengan Allah, kita tahu kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan mencintai kita dan kita mencintai Tuhan. Seperti Paulus katakan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Saya percaya di situ kita yang namakan kita mengalami kebahagiaan sejati di dunia. Dan biarlah renungan sejenak ini membawa setiap kita. Pakai Petrus di 1 Petrus katakan, pakai sisa waktu yang ada untuk mencari kehendak Tuhan, jangan mencari kehendak manusia.
Kita nggak tahu sisa waktu kita itu berapa lama. Nggak ada yang tahu. Setiap misalnya nanti di depan, saudara, belum tentu saudara. Tapi mau saya ingat berapapun waktu itu yang ada, yang kekal itu lebih panjang karena selama-lamanya. Sehingga sungguh, mari kita bersungguh-sungguh lagi lewat wadah ini, bersungguh-sungguh lagi mencari wajah, sehingga kita boleh benar-benar dalam kehidupan ini mengalami kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo kita naikkan satu pujian, kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Duduk dulu karena saya haleluya. 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 Kasih dia. Sehingga setiap hati kami mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Kami mau menyenangkan hati Bapa, dan kami mau menjaga hati Bapa, tidak mau menyakiti hatinya, dengan kami tidak mau berbuat dosa lagi. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya kami bisa hidup berkenan di hadapan Bapa, sehingga pada akhirnya Bapa di sorga bisa berkata kepada kami, inilah anakku yang aku kasih, kepadamulah aku berkenan.
Itu kerinduan kami setiap orang yang hadir di City Chapter malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan kita. Kita sepakat malam ini kan kita akan sangat diberkati ya dari sharing firman Tuhan Pak Alex. Jadi saya berdoa, jadi saya ini rindu supaya setiap member full gospel, khususnya di City Chapter ini kan selalu kita berdoa ya, apalagi Pak Bambang ini. Bersama-sama kalau sudah mau ada meeting, kemudian Pak Bambang kasih saya laporan, bukan laporan ya, catatan Pak yang akan datang, yang bisa hadir. Karena seringkali kan juga saya menghubungi orang-orang yang saya juga biasa ngajak gitu. Tapi Pak Bambang ini luar biasa sudah dia semua. Nah itu kemudian setelah itu daftarnya ada, saya mulai mendoakan. Satu-satu saya sebut ini yang akan datang ini, yang akan datang hari ini. Tapi ada miss juga yang datang ini. Kena diare. Wah, masih bisa ditipu juga. Saya masih jahat. Saya rindu supaya setiap member full gospelnya dia akan bertumbuh menjadi karakter Kristus. Itu kerinduan kita semuanya. Dan mereka rindu mencintai jiwa-jiwa, menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Jadi paling tidak kita role modelnya itu kan sudah bisa melihat Pak Alex ini gitu. Jadi paling tidak kita itu harus bisa melewati seperti Pak Alex itu untuk menjadi serupa Kristus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, salah satunya PR-nya itu saya minta saudara-saudara bacalah bukunya Demos Syatarian. Kalau Ivan ini sudah ketemu orangnya, tapi bukunya belum kan? Nah, bukunya itu banyak saudara. Terus berkat luar biasa buku-bukunya. Antaranya Divine Life ini, ya, kehidupan ilahi. Jadi ini adalah urutan Divine Life ini setelah Ultimate Dimension. Ultimate Dimension itu apalah dimensi yang terutama, dimensi yang tertinggi itu fokusnya adalah oneness with Jesus, menjadi satu dengan Kristus. Dan Divine Life ini, kehidupan ilahi ini merupakan privilege, itu dikatakan hak istimewa daripada Bapa untuk setiap orang percaya itu bisa berjalan bersama dengan Dia di dalam satu kesatuan yang kudus. Tadi sudah dengan jelas diceritakan. Jadi kuncinya itu Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya, yaitu antara lain bahwa kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Nah di buku itu diceritakan, maksudnya tinggal di dalam Dia itu apa? Tinggal di dalam Yesus itu artinya kita tinggal di dalam firman-Nya. Apa yang kita pikirkan, perkatakan, lakukan sesuai dengan firman-Nya. Dan itu namanya tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam Yesus itu artinya tinggal dalam kehendak-Nya. Apa yang Tuhan kehendaki saya perbuat hari ini, Tuhan? Itu yang kita lakukan. Itu yang namanya kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia itu juga artinya tinggal di dalam perintah-Nya. Itu dikatakan oleh Demos itu gitu. Jadi kalau Dia merintahkan apa, ya sudah gitu. Kadang-kadang kita kan terkendala dengan daging. Tapi ini latihan buat kita melakukan kedagingan. Karena kita mengasihi Dia, sehingga kita katakan, yes Lord, saya mau. Walaupun ini melawan kedagingan. Dan itu yang membuat kita ini bisa divine life. Tujuan utama, seperti dikatakan oleh Pak Alex, divine life ini, kesatuan ilahi berjalan bersama dengan Dia. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah karakter Kristus. Seperti tadi sudah saya katakan ini. Hasilnya adalah buah itu keluar. Karena kita tinggal pada pokok anggur itu. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, kebenaran, kekudusan, dan lain sebagainya. Dan untuk itu dikatakan oleh Demos, untuk mencapai divine life ini, paling tidak kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, masukkan. Kemudian dengan bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu, langkah demi langkah, maka hasilnya adalah perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita ditanya kunci sukses itu apa? Berhasil, firman Tuhan. Karena kita menyatu dengan Dia melalui firman-Nya. Perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan. Pikiran kita sama dengan pikiran Kristus. Kelakuan kita sama dengan kelakuan daripada firman Tuhan itu. Dan itu perlu latihan tiap hari, saudara. Perlu komunitas yang baik seperti kita ini. Kita kan lagi mendengar seperti sharingnya Pak Alex. Tentu kita, waduh iya, saya mau seperti itu. Itu satu divine life. Kehidupan ilahi, menyatu dengan Dia, hak istimewa, berjalan bersama Tuhan Yesus sepanjang hari, sepanjang hidup kita dalam satu kesatuan yang kudus, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam kehendak-Nya, tinggal di dalam perintah-Nya. Dan di situ kalau saudara membaca halaman 88, itu yang kalau dari buku yang saya mungkin cetakan saya tahu, halaman 88 itu dikatakan, Demas katakan tidak cukup, dikatakan dengan kita hanya membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi dia katakan berikan waktu setiap hari untuk ada waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau tadi Pak Alex sudah menyinggung itu, kalau malam jam 2, yaitu jadi perjumpaan pribadi itu bukan cuma satu kali seperti Tuhan Paulus di Damsyik. Itu awalnya yang merubah hidupnya. Tapi dari perubahan itu sudah perubahan lagi, semua hidup divine life itu. Bagaimana caranya? Firman, hidup benar, hidup kudus. Untuk bisa hidup benar, hidup kudus itu tidak gampang, sudah. Baca firman pun kadang-kadang kita tidak bisa menuruti. Tapi ketika ditambah dengan perjumpaan pribadi setiap hari, seperti Pak Alex tadi kata dia jam 2, jam 3. Wah, kalau saya kemalaman benar saya, bagi saya gitu. Tapi saya mendisiplinkan diri, bukan karena satu keterpaksaan, karena saya cinta kepada Tuhan. Saya rindu berjumpa dengan Dia. 1 jam kadang-kadang waktu kok kurang gitu masih kadang-kadang setengah jam. Yaitu bukan kita memberikan permintaan kita, bukan. Itu artinya kita ngajari Tuhan, saya minta ini saya belum laporan berarti. Tapi sekarang ayo dengar Tuhan, Engkau maunya apa di dalam hidupku ini, supaya itu bisa menyenangkan hatimu. Apakah pikiranku saat ini cocok dengan pikiranmu? Apakah perkataanmu yang tadi saya katakan pada istriku, pada suamiku, apakah engkau senang dengan apa yang saya katakan? Itu adalah satu divine life, di mana kita berjumpa dan mau dikoreksi, dan kita mau menurut akan apa yang menjadi kehendaknya. Itu membuat hidup kita itu menjadi hidup yang benar-benar satu gairah, saudara. Waduh, tambah ngerti gitu. Karena dalam Amsal pasal 2 mulai ayat 4 dikatakan, kalau engkau mencari Dia seperti mencari perak, dan engkau mengejar Dia seperti mengejar harta yang terpendam, engkau akan mengenal akan Tuhan. Mengenal apanya? Mengenal akan pikiran dan perasaannya. Engkau lebih mengenal akan kehendaknya. Engkau lebih mengenal akan apa yang menjadi kerinduannya. Itu secara pribadi karena ketemu, bukan katanya gitu. Dan apa? Setelah itu kalau sudah membaca ayat berikutnya,
maka Tuhan akan memberikan engkau hikmat. Wah, jadi kalau saudara itu, kita ini ya, kadang-kadang dalam menghadapi sesuatu, kita nggak tahu ini mesti berbuat apa ini. Hikmatnya apa? Itu perlu dicari pada waktu kita bersendirian dengan Tuhan. Itu nanti, walaupun pada saat itu kita nggak dapat apa-apa, pada saatnya dibuka pintu, waduh, saya sudah berkali-kali mengalami itu. Dan sebab itu saya rindu ketemu dengan Tuhan. Kadang-kadang nggak mendapatkan firman Tuhan atau apa, enggak gitu. Tapi ada damai sejahtera karena sekarang janjinya yang kisah dalam Amsal 2 ayat 4 dan seterusnya. Maka Tuhan akan memberikan engkau hikmat, kepandaian, pengetahuan. Jadi kalau anak-anak sekolah itu dia mencari Tuhan, dia hidup dengan firman, pasti akan diberikan kepandaian. Itu firmannya, pengetahuan, diberikan lagi kebijaksanaan dan pengertian. Yang tadi tidak ngerti, sekarang ngerti. Bisa mengerti lebih lagi perasaan istrinya, lebih bisa mengerti perasaan suaminya. Yang seringkali bahwa terjadinya konflik itu karena saling tidak mengerti kan. Tapi kalau dikasih pengertian ilahi, divine life itu, kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Karena kita mengasihi Tuhan, sehingga kasih itu transfer, sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya divine life, kehidupan ilahi, berjalan dalam satu kesatuan yang kudus bersama Tuhan Yesus, turun atas kita sekalian di dalam nama Yesus. Dan setiap kami mau mengasihi Tuhan, sehingga kami mau tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Kami tinggal di dalam firman-Nya. Kami tinggal di dalam kehendak-Nya. Kami tinggal dalam perintah-Nya. Maka Tuhan yang bekerja di dalam kami melebihi segala kekuatan kami, sehingga dengan demikian kami boleh melihat hidup kami lebih dari pemenang. Dan kami boleh bertumbuh menjadi serupa Kristus. Dan Allah Bapa sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.